sebelum berkhotbah boleh menyampaikan sesuatu? Boleh? Saya sebenarnya grogi. Kenapa grogi? Memang saya dulu pernah misa di sini, pernah. Tetapi saya sekarang ini bertugas tidak lagi di Kalimantan, tapi mendapat kehormatan untuk bermisi, misi lokal, yaitu di Keuskupan Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Saya baru 7 bulan di sana. Dan 7 bulan itu saya misa ini, sekarang misa di depan umat yang begitu banyak, biasanya hanya di kampung, di gubuk-gubuk, di gereja-gereja sederhana itu. Dengan orang-orang Asmat, orang Agats di Papua sana. Sekarang di depan Anda, saya boleh jujur, grogi saya. Tetapi ya segrogi-groginya saya, ya itulah saya. Nah saudara-saudariku yang terkasih, 3 bacaan yang bagi saya luar biasa. Yang pertama, dari nubuat Zakaria tadi, itu luar biasa sekali. Yang saya mau katakan kepada adalah apa? Kalimat bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorai, kita diajak bersorak-sorai. Dan mengapa kita diajak bersorak-sorai? Karena dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, kita tidak hidup dalam daging tapi dalam roh. Dalam roh. Dan dalam bacaan Injil yang saya katakan dalam pembukaan misa tadi, ajakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah ajakan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara-saudari, saya baru datang tadi malam, terus bertemu dengan beberapa umat, tadi juga ada bertemu, mereka mengatakan, loh Romulus sekarang kok tambah hitam? Saya senang dibilang begitu, karena apa? Kalau saya tambah putih, saya malah takut. Berarti saya tidak bertugas, tapi saya kerjanya luluran. Serius saudara-saudara. Karena saya terjemur terus kan, di sana kan naik perahu terus, naik speedboat tiap hari karena pelayanan gitu jadi hitam. Yang kedua, Romo kok sekarang tambah kurus? Langsing ya. Tapi untung umat bilang tambah kurus. Kalau tambah gemuk berarti saya malas. Saya nggak bilang yang gemuk malas, maaf saya tidak bilang itu. Tidak, I love you. Yang saya mau katakan adalah apa? Sekali lagi bukan masalah kita kurus, kita gemuk, kita hitam putih, bukan itu. Tetapi yang saya suka, meskipun itu juga bagaimana. Tapi Romo sekarang tambah ganteng. Tapi dulu mirip Lee Min Ho. Sekarang kok mirip bintang film dari Afrika. Enggak itu tambahan aja. Tetapi yang saya mau katakan, sekali lagi kita tidak hidup dalam daging. Amin. Mau ganteng, mau jelek, mau kurus, mau gemuk, mau tinggi, pendek, bukan masalahnya. Tapi kita hidup di dalam roh. Ini yang membedakan kita dengan pribadi-pribadi, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hidup dalam roh. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, si Daud menari. Ada roh Allah. Apa yang kita takuti di dunia ini? Ini penting saudara-saudari. Jadi bersyukurlah pada hari ini Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma dan juga dari nubuat Zakaria mengingatkan kita untuk bersorak-sorai karena apa? Ada roh Allah dalam diri kita. Siapapun Anda, ukurannya adalah roh Allah. Ini penting saudara-saudari. Kalau penderitaan ada, saya tahu. Kesulitan ekonomi ada, problem kehidupan saya tahu. Jangan dikira Pastor Lulus Widodo ini pastor kemarin sore yang tidak mengerti. Mengerti. Jangan Anda kemudian protes. Romo ini sok tahu. Romo kan gak mengerti dunia bisnis. Siapa sih lo? Gitu. Romo kan gak ngerti dunia kami. Memang bisnisnya saya tidak tahu. Tapi problem kemanusiaannya ngerti lah. Yo capek deh. Mengerti saudara-saudara. Memahami. Tetapi yang saya mau katakan kepada Anda untuk meneguhkan dan juga meneguhkan diri saya sendiri. Karena pertama-tama kalau orang berkhotbah, saya tidak mengkhotbahi Anda. Saya mengkhotbahi diri saya. Saya mengkhotbahi diri saya sendiri. Bagaimana saya mengatasi kesulitan hidup itu untuk tetap tegar.
untuk tidak letih lesu, untuk tidak merasa berbeban berat. Hidup itu memang berat, saudara-saudari, berat. Dan untuk mencapai surga berat tidak? Berat. Hadiahnya surga karena berat. Kalau tidak berat, hadiahnya kipas angin, blender, saudara-saudara. Jadi kalau mau santai-santai, hadiahnya blender, kipas angin, paling tinggi payung. Tetapi karena hidup itu berat. Saya ingat lagunya Glenn Fadli, almarhum. Berat bebanku, gedobrak. Berat saudara-saudari. Masalah anak, ekonomi keluarga, kesehatan, problem hubungan suami istri, berat. Serius saudara-saudara yang terkasih. Saya mengalaminya. WA saya itu terbuding, Romo saya punya masalah begini, Romo saya begini. Anda yang berkontak dengan saya WA saya pasti tahu. Tanya beberapa umat yang berkontak dengan saya. Setiap hari saya berdoa untuk Anda. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan kau saksi, saya berdoa. Saya mau tanya, saya enggak minta semua sih. Hanya satu yang kalau mau jujur angkat tangan. Ada enggak yang angkat tangan, yang berelasi dengan saya di WA? Nah satu, apa yang dikatakan Romulus bohong atau bohong? Bener ya. Saya selalu mendoakan tiap hari. Anda tahu saya bangun jam 2 pagi. WA-nya jam berapa Pak? Kadang jam 1, jam 2. Iya. Tanya yang berelasi dengan saya dengan WA. Tapi kemudian jangan daftar semua ya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Serius saudara-saudari. Romo bohong. Siapa bilang bohong? Saya mendoakan. Memang saya tidak menyebut nama kecuali yang khusus-khusus tertentu yang memang untuk hal yang khusus yang harus saya sebut namanya. Tetapi saya sebut persoalan-persoalan Anda. Sehingga saya memerlukan 3-4 jam tiap hari untuk mendoakan umat. Jadi jam 2 sampai jam 6 pagi. Baru jam 6 saya misa bersama umat. Anda bisa bayangkan, sebelumnya saya sudah misa duluan, saudara-saudari. Misa privat. Ini saya lakukan karena saya tahu, saya bukan hidup dari daging. Banyak umat bertanya, Romo kapan Romo tidurnya? Ya jam 10, jam 11. Berarti Romo tidurnya enggak sesuai jam kesehatan. Karena harus 6-7 jam lah paling enggak. Atau 8 jam. Saya bilang, non multam sed multum. This is about quality, non quantity. Bukan banyaknya, tetapi kualitas. Amin. Saya tidur 2 jam berkualitas. Enggak percaya. Saya di mana-mana bisa tidur. Di speedboat tidur, naik pesawat sabuk pengaman dipasang, ngek langsung tidur. Bahkan kalau nggak hati-hati, di kursi itu pun saya tertidur. Serius saudara-saudari, saya ini manusia yang gampang tidur di mana-mana. Terlalu mudah tidur. Sampai pernah di Kalimantan, dulu waktu saya di Kalimantan, naik motor pun tidur. Bangun-bangun masuk parit saudara-saudara. Nah saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda, kita tidak hidup dari daging. Amin. Sehingga kelemahan daging Anda bisa atasi kalau Anda punya roh yang kuat. Anda rajin berpuasa, Anda rajin bermati raga. Anda rajin berprihatin. Anda memiliki roh yang kuat, Anda memiliki jiwa yang kuat. Dan ini real, ini nyata saudara-saudariku. Kalau Anda mau melawan kekuatan setan, Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan daging. Anda tidak bisa memakai kekuatan otak Anda, tidak bisa. Tapi Anda bisa mengandalkan iman Anda yang didorong oleh kekuatan roh. Karena kita semua ini pada dasarnya secara physically, secara jasmani, secara daging adalah letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara-saudara. Dan ini nyata. Banyak umat mengatakan, Romo, saya kalau pergi ke gereja tidak mendapatkan apa-apa. Emangnya ada pembagian sembako di gereja gitu loh. Tidak, bukan masalah pembagian sembako saudara-saudari. Anda berrelasi dengan Tuhan. Tidak peduli romonya yang khotbah siapa, romonya yang mimpin misa siapa, kurnya bagaimana, tidak masalah. Anda datang untuk Tuhan yang terus memanggil, marilah kepadaku. Makanya kalau lagu populernya itu kan, marilah kemari, hei, 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 hei.
Anda jawabnya ya gitu. Ini serius saudara-saudara. Karena saya ada suka satu kata dari bahasa Indonesia, ada kata karena dan walaupun. Anda pernah berpikir mengenai dua kata itu? Beda kan? Tetapi Anda mengerti maknanya? Saya jelaskan. Karena kadang-kadang orang berpikir karena dia bersalah, karena dia tidak jujur Romo, karena dia begini, karena begini. Karena Anda terpengaruh kata karena. Coba kata karena itu tidak ada di dunia ini. Tapi diganti kata walaupun. Walaupun dia tidak setia, saya tetap menyayanginya. Karena dia tidak setia, aku meninggalkannya. Kalimatnya begitu kan? Hello. Tetapi walaupun itu beda saudara-saudari. Walaupun dia tidak setia, dia tetap suamiku. Walaupun dia nakal, dia anakku. Walaupun begitu, pastor parokiku. Tapi kalau karena dia tidak setia, aku berhak meninggalkannya. Begitu masalahnya. Tapi walaupun tidak. Saudara-saudariku yang terkasih. Orang yang hidup dari roh. Tidak memakai kata karena. Tetapi walaupun. Walaupun dia jahat, aku tidak membencinya. Sama dengan saya. Walaupun medan berat di Agats Asmat Papua. Itu umat yang dititipkan Tuhan kepada saya. Harus saya layani. Meskipun ada istilah orang mengatakan. Pelayanan di Papua itu seperti menaruh garam ke laut. Tidak ada gunanya. Tapi bagi saya beda saudara-saudari. Walaupun tidak ada gunanya bagi saya mencari kemuliaan Tuhan di situ. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih. Karena kita tidak hidup dari daging. Kita hidup dari roh. Katakan pada sebelahnya, hei kita hidup dari roh. 1, 2, 3. Langsung jawab, lu juga kali. Nah saudara-saudariku yang terkasih. Kalau Anda hidup dari roh. Ada satu dorongan kekuatan yang luar biasa. Untuk melihat hidup ini indah. La vita è bella. Life is beautiful. Hidup itu indah. Dan hidup itu indah karena bukan kita melihat secara fisik. Tetapi kita melihat secara roh. Roh ilahi. Tuhan sendiri yang membisikkan kepada Anda. Itu saudaramu yang berdosa. Itu suamimu yang berdosa. Itu istrimu yang berdosa. Itu anakmu, tetanggamu dan lain sebagainya yang berdosa. Itu kasihan lah yo. Jangan melihat dosanya. Dia itu sebenarnya menderita saudara-saudari. Mungkin Anda berpikir, menderita apa Romo? Saya tiap hari ditaboi Romo. Saya tiap hari dipukuli. Saudara-saudari, saya mau bertanya. Secara rohani, di hadapan Tuhan yang kasihan yang ditaboi atau yang nabok? Saya mau bertanya, jawab dengan jujur. Kalau Anda bilang yang nabok, yang ditaboi yang kasihan, berarti Anda masih secara jasmani saudara-saudara. Karena yang naboi, yang mukuli, yang berbuat dosa itu sebenarnya sedang ditimang-timang setan. Ada ding-dung, ding-tang, ding-dung. Setan yang nimang Lucifer, Beelzebul. Ada ding-dung, ding-tang, ding-dung. Tak dididi, ini jadi pengikutku. Hap. Neraka. Saudara-saudari, hiduplah di dalam roh. Maka Anda bisa melihat dengan cara pandang Yesus Kristus melihat Yudas Iskariot, melihat Petrus yang menyangkal dan lain sebagainya. Romo, kami kan orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa di sini? Ayo. Semua berdosa enggak? Yang tidak berdosa lempari saya pakai batu, saya sembunyi di bawah ini. Artinya kita semua orang berdosa. Nobody perfect. Tapi Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Kita diundang menuju pada kesempurnaan. Dan kita yang berdosa ini berlari, berziarah, berjalan menuju kepada kesempurnaan. Dengan demikian kita akan sampai ke surga. Dengan tertatih-tatih, dengan berdarah-darah. Tetapi kita menuju pada Tuhan, bukan menuju kepada setan. Hiduplah di dalam roh. Untuk menutup renungan ini, saya suka satu kalimat yang membuat saya selalu dikuatkan. Dari sebuah lagu. Yang itu menjadi lagu kekuatan saya.
Saya bukan masalahin lagu rohani dari gereja lain, saya nggak melihat itunya. Saya merasa saya dikuatkan, meskipun saya tahu dari Mada Bakti juga ada, dari Puji Syukur ada, dari lagu-lagu. Tapi saat saya mengalami kesulitan, mengalami kegalauan, pada saat saya mengalami merasa tak berdaya, saya selalu dikuatkan. Dan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan itu kepada umat bahwa saya pernah mengalami sukacita yang luar biasa. Yaitu pengalaman bahwa saat saya tak berdaya, Tuhan menguatkan saya. Saat saya mengalami ketakutan waktu naik perahu, ombaknya besar sekali. Kan setiap saya pelayanan harus melewati laut. Melewati laut saudara-saudari. Kadang-kadang saya berada di hutan, tersesat, dangkal, berjam-jam. Karena dangkal, ada nyamuk, makanya belum lama ini saya kena malaria tropika. Berjam-jam, kehabisan air minum dan sebagainya. Dengan bertetes air mata, saya bernyanyi saudara-saudara. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dan saya menyanyi dengan air mata mengalir. Driver saya tidak tahu saya menangis, saudara-saudara. Kan saya berdua dengan driver itu yang membawakan speed, menemani saya, orang Papua. Dia tidak tahu saya menangis. Tapi kalau dia bertanya pada saya tunjukkan saya tegar. Karena dia juga ketakutan. Aduh pastor bagaimana? Buktinya waktu kami diombang-ombangkan ombak. Dia mengatakan, pastor, bapak pastor, gimana ini? Takut dia. Orang Papua badannya gede, tatonya di mana-mana. Aslinya saya lebih takut dari dia. Tapi kalau saya tunjukkan rasa takut saya, kacau kan? Di depan saya mengatakan, tenang, Tuhan bersama kita. Saya mengangkat tangan begini. Padahal aslinya saya takut, saudara-saudara. Saya angkat tangan begini. Dia langsung mengatakan, langsung luar biasa. Saya percaya Tuhan, saya mengangkat tangan ini. Saya nggak tahu, mungkin memang timingnya ombaknya berhenti. Ombaknya berhenti, saudara-saudara. Saya nggak yakin itu mujizat. Artinya saya nggak yakin itu mujizat. Tapi apa? Orang asmat ini bercerita di kampung-kampung. Kalau orang asmat itu kalau memuji orang itu katanya pakai kata boleh. Boleh itu pastor. Bukan di Mangga 2 ya, boleh kakak, bukan itu. Boleh itu artinya hebat. Bukan kayak Mangga 2, pasar pagi. Boleh kakak, bajunya boleh kakak. Bukan. Bukan itu. Pastor itu boleh. Pastor itu boleh. Diceritakan di mana-mana pastor itu boleh. Boleh itu artinya hebat, saudara-saudara. Karena saya ngangkat tangan, ombaknya badannya berhenti. Kayak Yesus seperti itu. Kalau dalam hati saya, logika saya mengatakan memang waktunya berhenti, saudara-saudara. Tetapi bagi orang sederhana itu luar biasa. Pada saat saya mengangkat tangan begini, badannya berhenti. Dan diceritakan kemana-mana. Boleh itu pastor, itu boleh. Saudara-saudara yang terkasih, masalah waktunya atau tidak, timingnya atau tidak, bukan urusan kita. Tapi satu hal, bahwa pada saat Anda tak berdaya, pada saat Anda benar-benar diambang kehancuran soal ekonomi, kesehatan, apa saja, larilah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan tolong aku. Tuhan selamatkan keluargaku, selamatkan anakku, selamatkan suamiku, selamatkan istriku, selamatkan usahaku, selamatkan perusahaanku. Katakan dengan tulus dan biarlah roh yang berbicara, bukan kedagingan kita yang berbicara. Amin. Dan katakan dengan penuh iman saudara-saudari. Pada saat Anda membuat tanda salib bukan sekedar begini. Tapi benar-benar dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Katakan Tuhan tolong aku. Maka Tuhan akan menolong Anda sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita.